warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Walaupun perjumpaan kali ini berbeda dengan perjumpaan pada minggu-minggu yang lalu. Kalau pada minggu-minggu yang lalu kita berjumpa secara tatap muka, pada pertemuan kali ini kita secara daring. Namun semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mukti Adi MPDI selaku dosen mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran. Dan tak lupa terima kasih kepada sahabat semua yang telah hadir pada mata kuliah kali ini, dan semoga teman-teman sekalian menyimak video ini, karena dalam video ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait materi makalah kami, yaitu tentang model-model desain pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Tika Suwandi. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Ada pula anggota kelompok kami, yaitu ada Emilia Junita Putri dan ada Akbar Kurjadi. Pasti teman-teman sekalian penasaran, apa saja ya model-model desain pembelajaran itu? Nah, untuk menuntaskan rasa penasaran teman-teman sekalian, harap teman-teman sekalian menyimak video kali ini, karena dalam video kali ini akan kami jelaskan tentang model-model desain pembelajaran. Mari menyimak, semoga teman-teman sekalian dapat memahami. Teman-teman, di sini saya Linda Tika Suwandi sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model desain pembelajaran. Namun, sebelum kita mengetahui model-modelnya, model-model desain pembelajaran itu, tentu dong kita harus mengetahui desain pembelajaran itu apa, arti dari desain pembelajaran, untuk mempermudah kita dalam memahaminya nanti ke depannya. Nah, jadi teman-teman, ada Herbert Simon. Herbert Simon itu mengartikan bahwa desain itu merupakan suatu proses pemecahan masalah. Nah, jadi tujuan dari desain ini, dia tuh mencari solusi terbaik dalam permasalahan, dalam memecahkan masalah dengan menggunakan informasi yang tersedia. Dan dapat kita simpulkan dari arti yang diartikan oleh Herbert Simon tadi, bahwa desain itu merupakan suatu bentuk, suatu rancangan untuk memecahkan masalah atau untuk memudahkan dalam suatu masalah, begitu. Nah, selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Pembelajaran itu merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, di mana interaksi tersebut itu menyebabkan perubahan terhadap peserta didik, seperti itu. Jadi dari pengertian desain dan pembelajaran tadi dapat kita pahami kan, bahwa desain pembelajaran itu merupakan suatu rancangan untuk memecahkan masalah, untuk memudahkan dalam pemecahan masalah suatu proses perubahan tadi, yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Seperti itu singkatnya, simpelnya, untuk kita mudah memahami. Nah, semoga teman-teman semua paham kan arti dari desain pembelajaran tadi. Jika sudah paham, maka kita masuk ke dalam model-modelnya, model-model desain pembelajaran. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan 6 model desain pembelajaran. Namun di sini saya akan hanya menjelaskan 2, nanti yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang akan saya jelaskan yaitu model CAM dan model Banati. Yang pertama itu model CAM. Jadi model desain sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh CAM ini merupakan model yang membentuk siklus. Maksudnya begini teman-teman, jadi menurut CAM ini desain sistem pembelajaran itu terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Maka dari itu, model ini itu dijadikan model yang paling luas atau model yang paling pantas dalam suatu sistem pembelajaran, dalam desain pembelajaran. Seperti itu, karena dia itu berdasarkan dengan keadaan atau tujuan dan berbagai kendala yang timbul. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu model CAM ini terdiri dari 8 langkah, teman-teman. 8 langkah itu diantaranya yang pertama itu menentukan tujuan utama. Tujuan umum maksudnya. Tujuan umum ini bertujuan agar tujuan yang ingin dicapai itu dapat dapat tercapai dan memfasilitasi pada masing-masing pokok bahasan.
Selanjutnya itu langkah yang kedua ada membuat analisis tentang karakteristik peserta didik. Jadi analisis ini tuh diperlukan untuk mengetahui latar belakang peserta didik, bagaimana latar belakangnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana sosial budaya peserta didik tersebut. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang ketiga itu menentukan kompetensi dan indikator yang operasional dan teratur. Dengan demikian itu peserta didik mengetahui nih apa yang mau dilakukan. Nah, bagaimana mengerjakannya dan apa ukuran bahwa dia itu telah berhasil. Intinya dia itu mengetahui kemampuan dirinya seperti itu. Dan selanjutnya yang langkah keempat itu menentukan materi atau bahan pelajaran yang sesuai dengan indikator tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan pretest atau menetapkan tes awal. Ini bertujuan agar kita itu mengetahui sejauh mana sih peserta didik itu mengetahui ini, sejauh mana peserta didik itu mampu dalam memahami pembelajaran. Langkah keenam yaitu kita menentukan strategi belajar. Ini akan memudahkan kita agar kedepannya bisa seperti ini, tidak susah dalam pembelajaran karena kita sudah mempunyai strategi untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada langkah ketujuh itu mengkoordinasi sarana penunjangan yang diperlukan. Itu tuh seperti biaya, fasilitas peralatan, waktu, tenaga, ya seperti itu. Terakhir yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi ini kita semua pasti sudah paham artinya kan? Evaluasi ini merupakan langkah terakhir dalam mengkaji keberhasilan, yaitu model Banati. Model Banati ini ada 6 langkah. Yang pertama ada menentukan tujuan, sama seperti tadi model CAM tadi, menentukan tujuan. Yang kedua mengembangkan tes, sama dengan pretest tadi. Dan yang ketiga menganalisis kegiatan belajar, sama juga dengan analisis tadi. Kita itu menganalisis agar tahu bagaimana kemampuan latar belakang peserta didik tersebut. Yang langkah keempat itu mendesain sistem instruksional, maksudnya mendesain sistem pembelajaran. Jadi kita ini mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan untuk menjamin bahwa peserta didik itu akan menguasai kegiatan-kegiatan pembelajaran. Langkah yang kelima itu melaksanakan kegiatan. Dan langkah yang terakhir mengadakan perbaikan. Baiklah teman-teman, dari penjelasan saya tadi mudah-mudahan semoga teman-teman sekalian dapat memahami. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Emilia Junita Putri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Junita Putri dengan NIM 2030202211. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam model desain pembelajaran. Ada beberapa macam-macam desain pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran menurut Briggs. Model pembelajaran menurut Briggs ini berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran guru, karena guru yang akan bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional dan yang akan menjadi tim pengembang instruksional. Dalam model pembelajaran Briggs ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, penentuan tujuan, yang dimana langkah awal yang paling urgen karena guru harus mengidentifikasi tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, langkah perincian tujuan. Tujuan yang telah diidentifikasi dirinci berdasarkan keterampilan apa yang akan dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, rumusan tujuan. Tujuan yang telah dirinci tadi dirumuskan dalam satu kalimat pernyataan yang mengandung kemampuan apa dan tingkat kemampuan apa yang harus dimiliki oleh peserta didik selama mereka dalam proses pembelajaran. Setelah rumusan tujuan tadi, selanjutnya langkah analisis tujuan, karena kegiatan ini dilakukan agar tujuan-tujuan yang dianggap sering ditemukan tingkat kegagalannya diganti dengan tujuan-tujuan yang lebih rasional tingkat keberhasilannya.
Langkah yang terakhir yaitu penyiapan evaluasi hasil belajar. Setelah melakukan langkah-langkah tadi, kita menyiapkan evaluasi hasil belajar. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menyusun evaluasi belajar. Selanjutnya, model pembelajaran PPSI. PPSI ini sendiri prosedur pengembangan sistem instruksional yang digunakan sebagai metode penyampaian pada rangka kurikulum 1975 untuk siswa SD, SMP, dan SMA, dan kurikulum 1976 itu untuk sekolah-sekolah kejurusan. PPSI ini juga menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Istilah sistem instruksional dalam PPSI ini menunjukkan pada pengertian sebagai suatu sistem kesatuan yang terorganisasikan yang terdiri atas jumlah komponen yang saling berhubungan satu sama dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai suatu sistem, pengajaran mengandung antara lain materi, metode, alat, evaluasi, yang semuanya itu berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Langkah-langkah pembelajaran PPSI ini ada kemiripan dengan langkah-langkah pembelajaran Branat. Terdapat 5 langkah pokok dalam PPSI. Yang pertama, merumuskan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus ini rumusan yang jelas tentang kemampuan atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah mengikuti suatu program pengajaran tertentu. Kemampuan atau tingkah laku tadi harus dirumuskan secara spesifik dan operasional sehingga dapat diamati dan diukur. Langkah kedua, menyusun alat evaluasi. Alat evaluasi ini yang dimana mengembangkan tes yang berfungsi untuk menilai sampai di mana peserta didik telah menguasai kemampuan yang telah dirumuskan dalam tujuan instruksional khusus tadi. Pengembangan alat evaluasi ini tidak dirumuskan pada akhir langkah, namun pada langkah yang kedua. Hal ini didasarkan pada prinsip berorientasi pada tujuan atau hasil yang dicapai. Untuk mengukur apakah rumusan instruksional tadi dapat dinilai apa atau tidak, kita perlu mengembangkan alat evaluasinya terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh lagi. Dengan dikembangkannya alat evaluasi pada langkah kedua ini, mungkin ada beberapa tujuan yang perlu diubah atau dipertegas rumusannya sehingga dapat kita ukur. Langkah yang ketiga, menentukan kegiatan belajar dan materi pelajaran. Pada langkah ini, kita perlu mempertimbangkan hal-hal. Yang pertama, merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menetapkan kegiatan yang tidak perlu ditempuh lagi oleh peserta didik. Yang ketiga, menetapkan kegiatan belajar yang masih perlu dilaksanakan oleh peserta didik setelah kegiatan-kegiatan belajar peserta didik tidak ditentukan. Perlu dirumuskan juga pokok-pokok materi pelajaran yang akan diberikan pada peserta didik sesuai jenis-jenis kegiatan belajar yang telah ditetapkan. Jika dipandang perlu, setiap materi pelajaran tersebut dilengkapi dengan uraian singkat agar memudahkan guru atau dosen menyampaikan materi tersebut. Langkah keempat, merencanakan program kegiatan. Merencanakan program kegiatan adalah suatu pelajaran yang diambil dari kurikulum yang telah tertentu. Jumlah jam pelajarannya dan diberikan pada kelas dalam semester tertentu. Pada langkah ini, perlu disusun strategi proses pembelajaran dengan jalan merumuskan peranan dalam kegiatan mengajar dan kegiatan belajar yang disusun secara sistematis sesuai dengan
sesuai dengan keadaan dengan situasi kelas metode pengajaran yang akan digunakan. Dipilih dengan sesuai untuk mencapai tujuan. Termasuk dalam langkah ini menyusun proses pelaksanaan evaluasi. Langkah yang kelima, melaksanakan program. Langkah-langkah yang dilakukan dalam fase ini, yang pertama mengadakan pretest, yang dimana tujuannya untuk mengukur kemampuan awal peserta didik yang sesuai dengan tujuan instruksional khusus sebelum mereka mengikuti pengajaran. Apabila peserta didik tadi telah menguasai kemampuan yang tercantum, maka hal itu tidak perlu diberikan lagi dalam program pengajaran yang akan diberikan. Yang kedua, menyampaikan materi ajar. Penyampaian materi harus berpegang pada langkah yang keempat tadi, merencanakan program. Langkah ini tindakan dari rencana yang tadi. Oleh karena itu, guru harus siap dalam materi, metode, alat, atau media yang digunakan dalam kelas. Demikian juga pada awal pertemuan, guru harus menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pertemuan selanjutnya. Mengadakan evaluasi atau post-test untuk mengukur kemampuan peserta didik setelah materi diberikan. Dengan demikian dapat diketahui seberapa jauh program pengajaran telah berhasil diberikan. Dalam mengadakan evaluasi ini kita harus yang pertama perumusan tujuan kegiatan belajar, yang ketiga pengambilan alat evaluasi, dan yang keempat pengembangan program kegiatan. Dalam perumusan tujuan, yang pertama menggunakan istilah yang operasional. Yang kedua, berbentuk hasil belajar, berbentuk tingkah laku, dan hanya ada satu tingkah laku. Dalam kegiatan belajar itu menggunakan istilah yang operasional, berbentuk hasil belajar, berbentuk tingkah laku, hanya ada satu tingkah laku. Yang ketiga, pengembangan alat evaluasi. Yang pertama, menentukan jenis tes yang akan digunakan untuk menilai tercapai tidaknya tujuan. Kedua, menyusun item soal untuk menilai masing-masing. Yang terakhir, pengembangan program kegiatan. Yang pertama, kita harus merumuskan materi, menentukan metode yang dipakai, memilih alat pelajar dan sumber yang dipakai, dan yang terakhir menyusun jadwal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model ID. Model ID ini mempunyai 3 tahapan, yaitu define, develop, dan evaluate. Yang pertama, tahap pembatasan atau define. Tahapan ini terdiri dari 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dimulai dengan A. Need assessment. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi harapan kebutuhan peserta didik, keluarganya, dan masyarakat melalui jalur pendidikan. Yang kedua, establish priorities. Langkah ini adalah bertujuan untuk memilah dan memilih problem apa yang segera diselesaikan masalahnya. Yang ketiga, start problem. Langkah ini merupakan akhir dari identifikasi problem. Setelah pengembang mengadakan analisis kebutuhan dan menegakkan problem, maka pengembangan harus dapat merumuskan problem apa yang akan diselesaikan masalahnya. Yang kedua, analisis latar. Ada 3 hal yang perlu diperhitungkan pada langkah kedua, yaitu A. Karakteristik peserta didik. Kegiatan instruksional hendaknya berorientasi pada peserta didik. Peserta didik tidak lagi dipandang sebagai objek yang bersifat pasif dan dapat diperlukan sewenang-wenang oleh guru. Yang kedua, analisis hasil. Hasil uji coba perlu dianalisis, di mana ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah tujuan
dapat tercapai? Bila tidak, manakah kesalahannya? Sudah dapatkah rumusannya? Yang kedua, apakah metode yang dipakai sudah cocok untuk mencapai tujuan tersebut? Yang ketiga, apakah tidak ada kesalahan dalam pembuatan instrumen evaluasi? Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Bila dari analisis tersebut ternyata menunjukkan tujuan sudah dapat dicapai, teknik yang dipakai sudah sesuai untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dan tidak terjadi kesalahan, maka dapat dilaksanakan implementasi. Tetapi apabila terjadi masih ada kesalahan dalam merumuskan tujuan atau kesalahan dalam teknik penyajian untuk mencapai tujuan, maka perlu diadakan revisi. Selanjutnya yaitu model Dick and Carey. Dengan menggunakan kerangka berpikir sistem Dick and Carey menyusun model desain instruksional seperti berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran adalah menentukan apa yang dikehendaki oleh guru agar dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran setelah mengetahui tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik. Di samping mengenal keterampilan-keterampilan bawahan dan langkah-langkah prosedural yang harus dimasukkan ke dalam pembelajaran, maka perlu menganalisis keterampilan tertentu. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Atas dasar analisis pembelajaran dan keterangan tentang tingkah laku, masukan pembelajaran menyusun pernyataan spesifik tentang keterampilan apa yang akan dimiliki oleh peserta didik ketika telah menyelesaikan proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan butir tes acuan kriteria berdasarkan tujuan khusus dan komputasional dasar yang telah dirumuskan. Guru menyusun butir-butir penilaian yang sejajar yang dapat mengukur kemampuan peserta didik untuk mencapai apa yang dicantumkan dalam kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. Dengan adanya keterangan-keterangan dari langkah-langkah sebelumnya, guru harus memulai strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran dan menentukan media apa yang cocok untuk digunakan. 7. Mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Langkah ini didasarkan atas strategi pembelajaran. Kegiatan mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran meliputi buku petunjuk peserta didik. Pada jenis pembelajaran yang dilakukan, 8. Merancang dan melakukan evaluasi formatif. Kegiatan ini adalah melakukan serangkaian penilaian dengan maksud mengumpulkan data yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana teknik-teknik dalam menyempurnakan rencana pembelajaran. 9. Merevisi pembelajaran. Data dari penilaian formatif dianalisis sebagai usaha untuk mengenali kesulitan-kesulitan tersebut dengan kekurangan tertentu dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, melakukan evaluasi sumatif. Langkah ini mempunyai arti mengadakan tindakan penilaian secara keseluruhan yang dimulai dari pertemuan pertama sampai terakhir. Oleh karena itu, idealnya penilaian ini tidak hanya melihatkan guru, namun juga tim evaluator yang independen. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mohon maaf jika banyak kekeliruan. Mohon maaf jika belum maksimal dalam menjelaskan materi ini. Jika ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusikan bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.